Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini pemirsa sekalian, saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Jadi bagi teman-teman pemirsa sekalian yang mau tanya silahkan. Bisa nanti chat ke WA saya di 081 665 8779. Ingat, nomor WA saya 081 665 8779. Yang kemarin sudah chat belum saya jawab, sabar ya. Yang langsung saya jawab juga sudah banyak ya. Mungkin karena saya kadang aktivitas di luar juga, masih di perjalanan, mungkin tertunda menjawabnya. Dan ada yang saya jawab berdasarkan dengan tayangan seperti ini, sehingga nanti bisa didengarkan oleh para pemirsa sekalian dan kebetulan mempunyai permasalahan yang sama seputar budidaya ikan gabus. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat ya, buat siapa saja, tidak harus bagi teman-teman yang ambil benih dari Pak Suwandi. Ya, teman-teman yang budidaya di luaran, yang nangkap dari alam, yang mencoba budidaya sendiri, boleh bergabung di sini. Di sini tidak tertutup, hanya mitra dari Pak Suwandi saja, bebas untuk siapa saja. Selama tayangan ini bisa meningkatkan keberhasilan teman-teman dan pemirsa sekalian dalam budidaya ikan gabus. Dan ingat, perlu saya sampaikan bahwa Pak Suwandi tidak pernah membuka cabang dimanapun ya. Ingat, saya tidak pernah membuka cabang dimanapun, termasuk agen penjualan benih maupun agen penjualan ikan gabus. Saya tidak pernah membuka cabang, karena kemarin ada informasi ya dari suatu daerah yang mengatakan bahwa saya membeli bibit lewat daerah A, dimana di daerah A itu bilang bahwa bibit itu dari tempatnya Pak Suwandi ya. Jadi kita tidak pernah mempunyai agen pemasaran, agen penjualan bibit maupun ikan gabus ataupun produk-produk olahan ikan gabus. Jadi teman-teman yang memang mau beli benih, beli ikan gabus, induk ataupun produknya, langsung berhubungan dengan saya atau dengan Mina Jaya Lestari. Ya, itu yang perlu saya sampaikan agar tidak timbul fitnah dan tidak timbul salah paham. Ya, karena pada saat informasi yang saya terima kemarin, benihnya katanya beli dari tempatnya Pak Suwandi, padahal itu bukan dari saya. Ya, oknum itu mengatasnamakan saya gitu. Saya agennya Pak Suwandi. Jadi jangan sampai nanti timbul fitnah yang tidak baik ya. Oke pemirsa, lanjut saja, kita akan menjawab pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Pertanyaan yang akan kita jawab ini dari beberapa pertanyaan yang dirangkum. Yang intinya di sini menanyakan bagaimana tuh Pak proses budidaya ikan gabus itu dari awal. Ya, dari awal, terutama di saat tebar benih, persiapan tebar benih. Karena banyak dari para pembudidaya itu yang saat tebar 2-3 hari, 4 hari kemudian mati. Ya, belum sempat besar sudah mati. Yang perlu diperhatikan dalam saat kita mulai penebaran benih ikan gabus, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita lihat kolam kita itu kolam lama atau kolam baru. Buat kolam baru tidak ada masalah. Ya, buat kolam baru tidak ada masalah. Buat kolam yang bekas ikan lain, ya saya katakan, buat kolam yang bekas ikan lain tidak cukup hanya dikeringkan saja. Jadi persiapan untuk penebaran benih ini sejak awal harus dilakukan pencegahan. Jangan sampai nanti pada saat tebar banyak yang mati karena ada virus, bakteri ataupun parasit yang ada di kolam. Tinggalan ikan yang lama. Ya, itu perlu diperhatikan. Jadi kalau kolam lama, kolam itu harus direndam dengan antivirus, antibakteri dulu. Itu berdasarkan pengalaman saya. Direndam minimal 1 kali 24 jam. Ya, obatnya nanti bisa beli di pasaran, banyak merek-merek obat antivirus dan bakteri, bahkan anti jamur juga, membasmi jamur juga. Nah, itu nanti direndam di situ. Perendaman dilakukan dengan batas atas air. Kalau misalkan kemarin piara lele, kemudian airnya 1 meter, ya kolam itu direndam 1 meter, baru dikasih obat. Ini pencegahan ya Pak, pencegahan yang harus dilakukan. Mungkin kemarin buat ikan lele atau nila itu nggak ada masalah, tetapi buat gabus bisa jadi masalah. Karena pertama, ikan itu dalam kondisi stres. Ikan itu stres dalam perjalanan, dalam proses pengiriman,
ya baru masuk ke kolam baru. Bisa rentan dalam stres diserang oleh penyakit atau virus atau bakteri. Jadi pencegahan ini penting sekali, ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman kita sampai sekian ini 12 tahun kita lakukan ke peternak dan hasilnya bagus. Bagi peternak yang tidak mau melakukan, banyak sekali resiko-resiko yang mereka hadapi. Kematian, kena jamur, baru 3 hari, 4 hari, 5 hari, kemudian mati. Ya, itu yang pertama, faktor kolam, itu perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, itu adalah airnya. Gunakan air sumur. Ya, ingat, gunakan air sumur saja, tidak usah menggunakan campuran macam-macam. Ya, air sumur yang diendapkan saja. Jadi tadi setelah diisi obat, direndam 1 kali 24 jam, dibuang, dibilas. Isi air baru diendapkan aja 3-4 hari. Ya, atau 1 minggu juga lebih baik, baru nanti bibit bisa ditebar. Cukup air sumur saja. Jadi nggak usah menggunakan produk-produk tambahan yang lain. Karena apa? Air sumur kita sudah bagus untuk konsumsi pribadi pun rumahan sudah bagus. Jadi nggak usah dibenahi, nggak usah diperbaiki kualitasnya dengan probiotik macam-macam, nggak usah. Saya garansi, ya pasti bagus hasilnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena air sumur itu sudah kondisinya bagus. Kadang kita nggak paham maksud dari probiotik itu sendiri. Ya bahkan sebagai produsen probiotik kadang juga nggak paham juga. Dari proses distribusi namanya probiotik itu apakah bakteri di situ masih bisa bekerja atau tidak, mereka juga nggak paham. Ya, karena apa? Distribusinya sudah lama, botol probiotik kepanasan di etalase, apakah bakterinya masih hidup, mereka juga nggak bisa menjamin kan. Perjalanan sudah 1 bulan kepanasan ditumpuk di gudang, padahal itu adalah hewan hidup di situ ada yang, apakah nggak mati di situ? Nah jadi kadang peternak nggak paham maksud dari probiotik itu sendiri. Salah satu di situ adalah memperbaiki kualitas air. Kalau air sumurnya sudah bagus, kenapa harus pakai probiotik? Apa yang mau dibenahi? Kadang salah kaprah, ikut-ikutan saja, nggak paham artinya, mereka langsung menggunakan itu, ikut-ikutan. Ya, itu maksud saya. Jadi cukup menggunakan air sumur saja yang diendapkan. Ya. Kalau memang nggak ada air sumur, menggunakan air dari PDAM juga nggak masalah, diendapkan 1 minggu. Nah, khusus air-air dari sungai itu memang harus diisikan ke kolam, kemudian harus direndam lagi dengan obat, disiramkan obat antivirus bakteri untuk membunuh kalau ada virus bakteri yang ada di kolam. Kalau menggunakan air dari selokan, ya. Jadi nggak usah menggunakan campuran macam-macam. Ya kalau memang Bapak pemirsa sekalian yang atau teman-teman memang ahli di perikanan sebelumnya, tinggalkan cara itu, mulai dengan sesuatu yang baru. Mungkin Anda ahli di bidang ikan yang lain, tapi di ikan gabus belum pernah mencoba, ikuti saja saran saya. Gak usah pakai cara-cara yang sebelumnya. Saya garansi itu, kalau Anda menggunakan cara itu, pastilah bagus. Ya gak usah dicampur-campur macam-macam, segala macam itu. Tidak ada berdampak buat ikan gabus, saya jamin. Ikan gabus ikan yang bukan hasil silangan yang dipercepat dengan pertumbuhan-pertumbuhan tambahan obat-obat yang lain, nggak bisa. Tetap umurnya segitu. Hanya saja perbedaan pembesaran yang signifikan adalah dari pakan. Daging apa, pelet, itu saja. Ya, yang kedua, air sumur. Kalau memang bisa air sumur saja, nggak usah pakai air selokan. Air sungai apalagi. Ya jernih memang, kita lihat masuk ke kolam. Buat ikan-ikan yang di kolam tanah nggak masalah di situ. Ya bicara kolam tanah loh ya, air dari selokan masuk kolam tanah, ikan nggak makan sakit, kadang tidak banyak masalah di situ. Ya, tetapi untuk budidaya di situ, bakteri di situ berkembang, yang menjadi sasaran adalah ikan. Jadi jernihnya air dari selokan belum tentu menjamin kebersihan dan keberhasilan budidaya, bebas dari virus dan bakteri. Nah, itu harus dilakukan penebaran obat antivirus dan bakteri di kolam. Kalau menggunakan air dari selokan. Nah setelah air diendapkan, kemudian cek yang berikutnya yang ketiga adalah benihnya. Ya, benih yang kita beli, pastikan benih itu kita beli dari tempat-tempat pembudidaya yang betul-betul berkualitas benihnya. Ya, jangan asal-asalan benih.
Sekarang gabus mulai marak, mulai rame, mulai banyak dibudidayakan. Mulai menjadikan sebuah kesempatan bisnis yang luar biasa. Makanya banyak orang yang nimbrung di situ. Banyak orang yang tadinya ikan lain kemudian beralih ke ikan gabus. Ramai sekali orang sekarang nimbrung ke ikan gabus. Yang bukan profesinya pun sekarang main di ikan gabus. Nah, akhirnya di situ kadang pertama mereka berlomba-lomba untuk mencari benih. Ya, sampai di selokan-selokan, di sungai-sungai, di rawa-rawa pun benih semua diburu. Dibawa pulang, diajari makan pelet, kemudian dijual. Ada yang tidak diajari makan pelet pun langsung dijual. Sehingga konsumen dia komplain, "Pak, bibitnya kok nggak mau makan pelet?" Ya. Jadi ini penting sekali, pilih benih yang berkualitas di tempat orang-orang yang memang membudidayakan secara baik. Yang baiknya dalam arti begini, di situ induknya jelas. Ya, benihnya setelah digrading, sebelum ditebar ke peternak ada vaksinasi di situ. Ya, dengan vaksin sebelum nanti masuk kepada pembesaran di konsumen. Ada pencegahan-pencegahan untuk meminimalisir resiko kematian pada ikan. Ya. Nah, setelah 2-3 poin itu dilakukan, dari air, dari kolamnya, kemudian dari airnya, ya, itu sudah diikuti. Ya, kita tinggal melakukan proses pembesaran seperti normal, ya, pemberian pakan, pengurasan air, dan itu dilakukan rutinitas. Nah, dari cara ini mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat dan bisa diikuti dengan baik sehingga menghasilkan benih yang berkualitas. Kemudian tempat kolam juga penting nih, tempat harus panas, full panas, jangan di tempat yang teduh. Ikan gabus ikan yang suka tempat-tempat yang memang agak hangat, ya. Kemudian tidak usah menggunakan peralatan macam-macam, tidak usah dikasih aerator, tidak usah dikasih gerojok-gerojok, sudahlah. Jadi kalau kita mau budidaya ikan, kita buat seperti dia di habitat aslinya. Jangan dimanjakan ikan itu. Kalau ikan itu dimanjakan, manja. Pada saat kita kasih aerator, kita kasih sirkulasi, begitu sirkulasi aerator mati, ikannya mati itu. Jadi biasakan manjakan seperti dia di alam. Airnya cuma air menggenang, ikan hidup di situ. Jadi cara ini penting sekali agar apa? Kita mendapatkan ikan yang saat kita budidaya kita nggak repot sendiri. Salah satu contoh misalkan benih ikan gabus atau benih ikan lain yang dibudidayakan di tempat yang tertutup, ya, tertutup gitu, terlindung dari panas dan hujan. Itu akan lebih tidak kuat dibanding ikan yang dibudidaya di tempat terbuka. Ikan yang sudah biasa kena air hujan pada saat dibudidaya, mau hujan seperti apapun tidak masalah. Tetapi coba ikan yang dibudidayakan di bawah plastik UV ataupun terlindung dari panas maupun hujan. Begitu nanti kena hujan, ngoleng, mati. Ya. Nah, di sini budidaya tidak ada yang menggunakan UV. Semua terbuka, larva kena hujan pun nggak masalah, gerujuk-gerujuk kena hujan nggak apa-apa, benih kena hujan nggak masalah. Sehingga apa? Peternak nanti juga tidak direpotkan pada saat mereka beli benih dari sini, benihnya itu termasuk benih-benih yang handal dan kuat. Mau kena hujan nggak masalah, mau kena panas full aja nggak apa-apa. Nah, ini pentingnya memilih benih yang saya katakan tadi, tidak mempersulit kita saat budidaya. Ya, oke ya, mudah-mudahan tayang ini bermanfaat. Ikuti terus channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana. Saya masih akan berikan solusi tentang masalah budidaya ikan gabus. Sukses untuk semuanya. Ya, ikan gabus layak untuk diperjuangkan. Ikan lain hanya untuk makanan, olahan, ikan gabus punya nilai. Ikannya hebat, bisa untuk obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.